Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Ya. Ya, hari ini kita akan memasuki pembelajaran 2 ya. Nanti Pak Edu suaranya akan Pak Edu off-kan, nanti waktu bertanya boleh bertanya ya. Siap anak-anak? Ya. Siap. Ya, kita masuk. Ya, hari ini kita memasuki pembelajaran 2, yaitu menyaksikan apa? Pawai budaya. Ya. Pawai budaya. Membuat Edu semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu ya. Itu ada gambarnya Edu ya. Kemudian ini, ayo mengamati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, ya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Itu ada gambar rumah adat, ada pakaian adat, ya, itu ada yang menari antar daerah, itu tariannya berbeda juga ya anak-anak. Kemudian ini. Temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas ya. Kemudian nanti kamu jawab langsung jawabannya di sini. Bangun datar misalnya persegi, persegi panjang, segitiga dan lain sebagainya. Nanti kamu sebutkan yang ada pada gambar di atas ini ya. Kemudian kita masuk ke halaman 18. Ya, ini halaman 18. Ada pertanyaan. Apakah segi banyak itu? Ya. Bentuk berikut adalah segi banyak. Ini ya bentuknya. Terus kemudian ada bentuk berikut adalah bukan segi banyak ini. Ini bukan. Ini juga bukan ya. Kemudian ini tugasnya. Apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. Ya. Kemudian nomor 2. Apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Kemudian 3. Apa itu segi banyak? Nanti ini tidak usah ditulis apa soalnya, nggak usah ditulis, langsung dijawab ya seperti biasa. Di bawah ini ada penjelasan. Ya ini. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis ya. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke halaman 19. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasanmu ya. Yang segi banyak apa? Ya. Yang segi banyak itu apa saja, kemudian yang bukan segi banyak itu apa saja. Langsung jawabannya juga ya. Kemudian ini enggak usah, yang ini tidak usah ya. Langsung ini. Ya, ini.
Ada gambar ya, ini ada gambar mobil, ada gambar rambu lalu lintas, ada lampu lalu lintas, ada bangunan-bangunan ya. Kemudian kita masuk ke halaman 20. Nah, sekarang coba ya. Coba amati lingkungan di sekitarmu ya, anak-anak. Bentuk segi banyak apa yang kamu temukan? Bentuk bukan segi banyak yang apa saja yang kamu temukan. Misalnya di sini ada segi banyak. Di sekitar kamu aja, misalnya segi banyak itu apa? Buku tulis, papan tulis, atau jendela ya. Nah, bukan segi banyak itu apa? Kamu juga sebutkan ya. Nanti langsung jawabannya juga. Kemudian tulis contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Dibuat apa saja. Ya. Ini juga langsung jawabannya ya. Ini. Kemudian apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya untuk apa saja ya? Kemudian apa yang terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Jika tidak ada segi banyak dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana anak-anak nanti ya? Ini langsung jawabannya juga ya. Kemudian kita masuk ke halaman 21. Tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6 ya. Tahu ya sarang lebah anak-anak? Lebah tawon itu loh ya, yang ada misalnya di atas rumah ya. Tuh. Ya. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit dan lebih sedikit pula lebah yang mendapat manfaatnya. Ya. Setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram. Ini diagram ini yang ini ya, yang ini tuh di kotak-kotak ya, cara mengerjakannya. Ini tetap tulis segi banyak. Bukan gambar segi banyak. Apa aja gambarnya. Terus gambar segi banyak. Kemudian definisi segi banyak itu apa? Segi banyak adalah apa? Kamu bisa cari referensi dari apa? Dari buku, dari internet juga boleh ya. Ciri-cirinya segi banyak apa? Ya. Ini dikotai ya, diagram itu dikotai ya. Bisa dimengerti? Ya, kemudian kita masuk ke halaman 22. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antara tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Ya. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari tanggram? Tanggram itu itulah anak-anak, kertas tanggram ya. Itu ada gambar apa? Orang menari ya. Di situ ada gambar orang menari. Kemudian ada gambar rumah adat ya. Di situ. Kemudian ada gambar penari juga. Nah, di situ ini yang pertama.
Ini ya, ini bentuk tanggram seperti tarian, misalnya tangannya bisa begini. Ya, kemudian ada gambar apa? Itu rumah adat Wur dibuat lancip, kemudian persegi, kemudian ada bentuk-bentuk ya. Kemudian yang gambar ini juga penari lagi yang ketiga, gambar ketiga ya. Nah, tuh gambarnya seperti itu, tangannya mungkin begini, bentuknya kertasnya seperti itu ya. Itu ya. Ya. Kemudian ya, bentar anak-anak. Ya. Ya, sebentar. Ada yang tanya kok nggak bisa, itu kenapa itu? Nanti untuk tanya anak-anak Pak Edo beri waktu ya. Sekarang kami jelaskan dulu. Ya. Di situ tanggram. Di bawah ini apakah tanggram itu? Tanggram terdiri dari 7 buah bangun datar. Seperti gambar di samping ini anak-anak, tanggram itu ya, ada yang segitiga, ada yang persegi ya. Seperti itu. Kemudian itu ini tidak usah dipraktekkan ya anak. Ini cuma apa dibuat kita tahu, biar tahu tanggram itu apa, nanti kita bisa membuat tanggram kalau kita sudah nanti masuk ya. Ini contoh-contohnya. Kemudian kita masuk, ini ayo berkreasi nanti aja dulu ya. Tapi ini nggak usah dulu, ayo berkreasi ini kita praktek tapi nanti saja ya. Ini di sini ada tari Bungong Jumpa dari Aceh. Tari Bungong Jumpa itu berasal dari Aceh. Bungong Jumpa berarti bunga cempaka ya. Kemudian halaman 26. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungong Jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk ya. Ini nanti aja, nggak usah ya. Ya. Kemudian kita masuk ini halaman 28. Ayo berdiskusi. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam mainkan alat musik daerah masing-masing. Ya. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Ya. Di situ ada gambarnya Pak Sami ya, ini Pak Sami berasal dari Maluku, kemudian Pak Encep berasal dari Sunda, kemudian Pak Made berasal dari Bali, ada Pak Udin dari Betawi,
Pak Nur berasal dari Jawa ya. Nah, nanti yang dikerjakan yang ini dikotai. Identifikasi gebrakan berikut. Misalnya identifikasi ada asal, bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, kebiasaan. Asal Pak Sami tadi, Pak Sami berasal dari Maluku, kamu tuliskan Maluku. Bahasanya Maluku apa? Kamu tulis di sini. Makanannya apa? Kemudian alat musiknya apa? Nama pakaian daerahnya, nama tarian, kebiasaannya apa ya? Kemudian mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia meskipun mereka dari suku yang berbeda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ayo kita cari tahu tentang mereka ya. Siap menghadapi musim hujan ya. Situ siap menghadapi musim hujan ya. Ya. Musim hujan hampir tiba ya. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Kemudian mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat dengan sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Ya. Di situ ada gambarnya. Pagi itu semua terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami, Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh ibu-ibu mereka. Warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Kemudian apa nanti dikerjakan ini? Tidak usah tulis soalnya, langsung jawabannya. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Jawabannya apa? Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Apakah warga desa punya sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Kemudian apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi mereka Kampung Babakan? Ya. Kemudian apa yang akan terjadi jika warga tidak punya sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Dikerjakan, ditulis dengan huruf BK bersambung, langsung jawabannya ya anak-anak. Ya, kemudian itu aja dulu yang dikerjakan. Ini sama ini ya. Bersama orang tuamu diskusikanlah nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Apakah di keluargamu sudah ada nilai-nilai tersebut? Ceritakan hasil. Ini tidak usah ceritakan, cukup ditulis jawabannya langsung dengan huruf tegak bersambung ya. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Jika bertanya boleh mengaktifkan tanda mic-nya atau speakernya ya. Atau melambaikan tangannya. Ya, ada yang tanyakan anak-anak? Pak, nanti ini dikirimkan ya. Nanti tidak usah dikirimkan anak-anak ya. Nanti ditulis di buku tulisnya anak-anak. Nanti sewaktu kita sudah boleh masuk, nanti Pak Edo akan buku kalian Pak Edo nilai ya. Bisa dimengerti? Ya. 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 Ada pertanyaan yang lain anak-anak? Tidak. Ya. Tidak. Ada ya.
Ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, di rumah saja ya. Ya, kalau tidak berkepentingan di rumah saja belajar dengan sungguh-sungguh ya. Karena sudah kelas 4 ya. Biar nanti nilainya bagus, kelas 4, 5, 6 ya. Ya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lambaikan tangan dulu semuanya anak. Nah. Moi.